Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar, saya akan jelaskan. Geser dulu. Begitu tersangka masuk, motor langsung diparkirkan persis di depan rumah. Dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada dua pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud tersangka FA ini merupakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak-beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Tersangka masuk dan mengambil kunci di rak sepatu. Ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, istri korban di rak sepatu. Kemudian tersangka masuk pintu sliding, disinilah masuk ke area kamar. Nanti saya jelaskan di area kamar. Lanjut. Nah, ini adalah area kamarnya. Tersangka mencongkel pintu kamar yang dikunci dengan obeng yang dibawa dan sudah dipersiapkan, ada di depan sana. Begitu masuk, tersangka langsung menuju lemari pakaian milik istri korban. Tadi sudah diperagakan, ini contohnya. Membuka bagian sebelah kiri. Setelah dibuka, nggak dikunci pintunya. Kemudian membuka yang di sebelah kanannya, ada laci yang terkunci dan dibuka kembali dengan obeng. Disitulah adanya perhiasan milik istri korban ada di depan situ, yang berhasil didapat oleh tersangka, dipindahkan ke tempat tidur karena tersangka bawa tas lempang. Isi tas lempang dikeluarkan. Salah satunya adalah pertalite yang ada di botol, dan memasukkan perhiasan yang dicuri ke dalam tas lempangnya. Kemudian dilanjutkan, setelah berhasil mencuri perhiasan, dilanjutkan proses pembakaran. Tersangka mengambil tisu bambu yang ada di dekat TV, kemudian membakar pertama kali di sebelah sini, di bagian pintu, di bagian dalam baju yang digantung. Kemudian dibakar kedua di sebelahnya, dan dibakar ketiga di bawah laci. Kemudian dibakar keempat, spring bed di tempat tidur ini, dan memastikan terbakar. Tidak cukup dengan itu, ternyata tersangka mengeluarkan pertalite yang dibelinya dengan menyiramkan di area 1, 2, 3, dan sisanya dimasukkan, dilempar ke dalam tempat tidur.
sisa botol dan sisa pertalite dibuang di bawah tempat tidur. Ini disiramkan di meja-mejanya semua. Dan inilah kondisi kamar setelah terbakar. Lanjut. Di sini saya menjelaskan timeline pasca pembakaran. 4 November, tersangka A, tersangka pertama, dari TKP langsung menuju toko emas Barus, menjual perhiasan hasil curian tanpa surat senilai 25 juta rupiah berhasil dijual, 25 juta rupiah, dan tersangka 1 menghubungi tersangka 2 Simamora, ya, tersangka 2 untuk bertemu di SPBU sambil menanyakan situasi rumah Pak Hakim dan memberikan uang jajan sebanyak 5 juta untuk tutup mulut. 6 November 2025, tersangka 1 menjual kembali perhiasan hasil pencuriannya di Simpang Limun bersama tersangka 2. Hasil penjualannya sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka 2 sebesar 10 juta. 8 November, tersangka 1 menjual perhiasan hasil curiannya ke toko Barus, berarti sudah 2 kali dia jual di toko emas tersebut, tanpa surat juga, perhiasan itu tanpa surat, dengan menerima uang 60 juta rupiah. Tersangka 1 dari hasil penjualan, hasil rampokannya, hasil penjualannya, membeli sepeda motor seharga 9.200.000, sepeda motor baru. Kemudian 10 November, tersangka 1 bersama tersangka 3, ya, bersama tersangka 3 menjual perhiasan yang dicuri ke toko Mas Munte tanpa surat juga. Bisa dilihat di situ, tersangka 3 terekam CCTV dan baju pada saat terekam berhasil kita amankan juga di situ. Lanjut. 12 November, tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Barus, sudah 3 kali berarti dia menjual di situ, seharga 280 juta. Namun demikian meminta untuk dikerjakan menempah kembali menjadi gelang dan cincin sebanyak 75 gram. Tetapi belum sempat dijadikan barang. Inilah yang kita sita, emas batangan yang belum ditempa dari toko emas tersebut. 13 November, tersangka 1 bertemu dengan tersangka 2 di SPBU, menyerahkan kembali uang 10 juta sambil menanyakan apakah semuanya aman. Ternyata tersangka 2 itu memiliki kedekatan juga dengan korban Hakim, sehingga tersangka 1 ini sering menanyakan bagaimana perkembangan situasi pasca pembakaran di TKP, bagaimana perkembangan keluarga korban. Tanggal 14 November, puji Tuhan, tersangka 1 berhasil diringkus oleh tim kita beserta dengan barang bukti lengkap dan sempurna. Lanjut. Inilah barang bukti hasil kejahatannya yang disita dari tersangka 1. Motor nanti ada di bawah. Cincin yang diserahkan kepada istri tersangka dan hasil uang sebanyak sekitar berapa? 200 juta. Dan kita mengamankan buku-buku rekening yang ada, buku rekening atas nama istri, buku rekening atas nama anak.
dan baru dibuka dan uang hasil kejahatan dimasukkan ke situ. Lanjut. Ini adalah tersangka 2. Perannya adalah mengetahui rencana pencurian dan pembakaran, menerima hasil kejahatan 25 juta rupiah, dan ikut serta menjual hasil pencurian emas bersama tersangka 1. Itu adalah barang bukti yang berhasil kita sita, ada di depan sini juga. Kemudian selanjutnya, tersangka 3, HS peran membantu tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Munte dan menerima hasil penjualan emas. Barang bukti ada yang pada saat dipakai sudah kita sita. Lanjut. Tersangka terakhir, tersangka 4 yang merupakan pemilik toko emas Barus. Perannya membeli hasil kejahatan penadah dari tersangka pertama sebanyak 3 kali, berupa cincin 4 buah, kalung 3 buah, gelang 4 buah, anting 3 buah, dan nilainya cukup fantastis, yang kesemuanya itu diterima oleh tersangka 4 tanpa adanya dokumen atau tanpa adanya surat-surat dari perhiasan itu sendiri. 1 keping emas hasil leburan berhasil kita sita, yang rencananya akan dibuat cincin gelang untuk tersangka 1. Lanjut. Demikian untuk paparan singkat perkembangan dari hasil proses penyelidikan, penyidikan, dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saya rasa cukup sekian. Kita tunggu sebentar, lagi ada azan.